Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu sosiolinguistik, yang judulnya yaitu pengaruh perbedaan sosial terhadap akses dan hasil pembelajaran. Oke, kita langsung ke slide pertama. Jadi pada slide ini, PPT ini, pada slide pertama kita akan memulai dengan judul presentasi, yaitu pengaruh perbedaan sosial terhadap akses dan hasil pembelajaran bahasa. Di sini kita akan membahas bagaimana faktor-faktor sosial seperti status ekonomi, pendidikan orang tua, dan lingkungan sosial mempengaruhi cara siswa mengakses pendidikan bahasa dan seberapa baik hasil pembelajaran mereka. Oke, kita lanjut ke slide kedua, yaitu pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini kita mengenalkan perbedaan sosial sebagai elemen penting yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Faktor-faktor yang kita bahas mencakup status ekonomi, pendidikan orang tua, dan lingkungan sosial. Perbedaan dalam faktor-faktor ini mempengaruhi seberapa besar peluang seorang siswa untuk berhasil dalam belajar bahasa. Siswa dari latar belakang yang berbeda mungkin memiliki akses yang tidak sama terhadap sumber daya dan dukungan dalam belajar bahasa. Oke, kita lanjut ke slide ketiga, yaitu faktor perbedaan sosial. Jadi ada 3 faktor di sini. Ada tiga faktor utama yang akan kita bahas sebagai bagian dari perbedaan sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor pendidikan orang tua. Yang ketiga, lingkungan sosial. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, itu faktor ekonomi. Jadi faktor pertama adalah faktor ekonomi. Siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya belajar seperti buku pelajaran, les tambahan, dan atau teknologi seperti komputer dan internet. Hal ini mengakibatkan kesempatan belajar mereka menjadi lebih sedikit dibandingkan siswa yang berasal dari keluarga yang lebih mampu, sehingga proses belajar bahasa mereka pun bisa terhambat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pendidikan orang tua. Faktor pendidikan orang tua. Jadi faktor kedua ini adalah faktor pendidikan orang tua. Jadi orang tua yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mampu membantu anak-anak mereka dalam belajar, baik melalui dukungan moral, membantu dalam pekerjaan rumah, atau menyediakan sumber daya belajar. Siswa dengan dukungan seperti ini lebih mungkin untuk berhasil dalam belajar bahasa dibandingkan siswa yang orang tuanya tidak dapat memberikan dukungan yang sama. Kemudian yang keenam, kemudian slide berikutnya, faktor lingkungan sosial. Jadi faktor ketiga adalah lingkungan sosial. Jadi lingkungan di sekitar siswa, baik itu lingkungan rumah, sekolah, atau komunitas, memiliki pengaruh besar terhadap pembelajaran bahasa. Misalnya, siswa yang tinggal di lingkungan di mana bahasa yang dipelajari sering digunakan akan lebih terbantu dalam mengembangkan keterampilan bahasa mereka. Sebaliknya, siswa yang berada di lingkungan yang kurang mendukung bahasa yang dipelajari mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempraktikkan bahasa tersebut, sehingga kemajuannya lebih lambat. Kemudian slide berikutnya, yaitu dampak pengaruh perbedaan sosial. Jadi di sini ada 2 dampak ya. Yang pertama, dampak pada akses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dampak pada hasil pembelajaran. Jadi dampak pada akses pembelajaran itu termasuk faktor-faktor sosial yang sudah kita bahas tadi berdampak pada akses siswa terhadap pembelajaran. Siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih baik biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas pendidikan seperti materi tambahan dan les private. Sebaliknya, siswa yang kurang mampu mungkin tidak memiliki akses yang sama, sehingga mereka bisa tertinggal dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, dampak pada hasil pembelajaran. Jadi perbedaan dalam akses pembelajaran ini pada akhirnya memengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang mendapatkan dukungan lebih baik dari orang tua maupun dari akses ke sumber daya belajar yang lebih baik umumnya memiliki hasil pembelajaran bahasa yang lebih baik. Sementara itu, siswa yang menghadapi keterbatasan dalam akses belajar seringkali menunjukkan hasil yang lebih rendah meskipun potensi mereka sama dengan siswa lain. Kemudian upaya apa saja
yang akan kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan, yaitu untuk mengatasi ketimpangan dalam pembelajaran bahasa akibat perbedaan sosial. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, sekolah harus berusaha menyediakan sumber daya belajar yang merata untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial. Kedua, siswa yang membutuhkan dukungan tambahan harus mendapatkan bimbingan ekstra. Kemudian yang terakhir, guru harus lebih peka terhadap latar belakang sosial siswa dan menyesuaikan metode pengajaran agar lebih inklusif. Nah, kemudian kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan sosial memiliki pengaruh besar terhadap akses dan hasil pembelajaran bahasa. Siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih baik cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk menciptakan kesempatan belajar yang adil bagi semua siswa. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda dalam memahami perbedaan sosial atau pengaruh perbedaan sosial terhadap akses dan hasil pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. Status ekonomi memainkan peran signifikan dalam pembelajaran bahasa karena mempengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan. Di daerah perkotaan, sekolah-sekolah cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Fasilitas ini meliputi perpustakaan yang lengkap, laboratorium bahasa, akses internet yang kuat, dan bahkan program pembimbingan atau kursus tambahan yang disediakan untuk mendukung pembelajaran siswa. Pengaruh status ekonomi terhadap fasilitas pendidikan. Satu, perpustakaan dan sumber bacaan di sekolah-sekolah yang terletak di daerah dengan status ekonomi lebih tinggi. Perpustakaan sering kali dilengkapi dengan berbagai literatur yang tidak hanya mendukung pembelajaran bahasa secara umum, tapi juga memperkaya pengetahuan siswa dengan berbagai referensi. Di sisi lain, sekolah di daerah dengan status ekonomi rendah seringkali kekurangan sumber daya ini. Buku-buku yang tersedia mungkin terbatas jumlahnya atau tidak sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang berkembang. Hal ini dapat menghambat siswa untuk mendapatkan akses terhadap materi yang penting bagi penguasaan bahasa secara lebih mendalam. Yang kedua, laboratorium bahasa dan teknologi. Laboratorium bahasa adalah salah satu fasilitas penting yang bisa meningkatkan keterampilan bahasa, terutama dalam aspek mendengar dan berbicara di daerah perkotaan dengan status ekonomi tinggi. Sekolah-sekolah cenderung memiliki laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan metode teknologi canggih seperti perangkat lunak, pembelajaran bahasa, headset, dan sistem multimedia interaktif. Penggunaan teknologi ini membantu siswa mempraktikkan bahasa dengan cara lebih imersif mendengarkan akses. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lingkungan sosial memegang peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Lingkungan ini mencakup interaksi sosial siswa, konteks budaya, dan kesempatan berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari. Siswa yang tinggal di lingkungan di mana bahasa dipelajari digunakan secara luas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berlatih bahasa tersebut secara kontekstual dan alami. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana lingkungan sosial berperan dalam pembelajaran bahasa serta contoh nyata penerapannya. Interaksi sosial dalam lingkungan. Interaksi sosial merupakan salah satu elemen kunci dalam pembelajaran bahasa. Siswa yang sering berinteraksi dengan orang yang menggunakan bahasa yang sedang dipelajarinya secara alami akan terpapar pada penggunaan bahasa tersebut dalam berbagai situasi sehari-hari. Misalnya, seorang siswa yang belajar bahasa Inggris dan tinggal di lingkungan yang mayoritas menggunakan bahasa tersebut akan lebih banyak mendengar percakapan dalam bahasa Inggris, melihat papan tanda berbahasa Inggris, dan berkomunikasi dengan orang-orang di dalam bahasa tersebut. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk melihat bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang nyata, bukan hanya di dalam kelas atau melalui buku teks. Contoh nyata di negara-negara yang menggunakan lebih dari satu bahasa resmi, seperti Kanada. Siswa yang tinggal di provinsi berbahasa Inggris atau Prancis memiliki kesempatan yang berbeda dalam pembelajaran bahasa. Siswa yang tinggal di Quebec misalnya secara alami terpapar dalam penggunaan bahasa Prancis di tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, dan transportasi umum.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ketersediaan sumber daya pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap akses pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa. Sumber daya yang mencakup fasilitas fisik seperti perpustakaan, laboratorium bahasa, dan akses internet. Akses terhadap perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah sumber daya penting yang menyediakan akses bahan bacaan, referensi, dan literatur dalam bahasa yang dipelajari. Di daerah perkotaan, sekolah seringkali memiliki perpustakaan yang lengkap dengan pembelajaran bahasa. Perpustakaan ini juga menyediakan akses ke bahan bacaan otentik seperti novel. Dampaknya terhadap akses pembelajaran, siswa yang memiliki akses ke perpustakaan dengan koleksi yang lengkap dapat lebih banyak mengeksplorasi bahan bacaan sesuai minat mereka. Mereka bisa membaca buku berbahasa asing, mengerjakan tugas, atau sekedar memperdalam pemahaman tentang tata bahasa dan penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Sebaliknya, di daerah yang kekurangan fasilitas perpustakaan, siswa mungkin hanya memiliki akses terhadap buku atau materi pembelajaran, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk memperkaya pengetahuan bahasa mereka. Contoh nyata di sekolah-sekolah perkotaan, perpustakaan seringkali terintegrasi dengan teknologi digital, di mana siswa dapat mengakses buku elektronik atau artikel jurnal dari internet. Misalnya di sekolah internasional atau sekolah unggulan, perpustakaan sering menyediakan akses ke platform pembelajaran digital seperti Britannica atau EBSCO, yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk membaca berbagai sumber dalam bahasa asing. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mungkin hanya memiliki koleksi buku yang terbatas, membuat siswa tidak dapat menjelajahi literatur asing secara luas. Laboratorium bahasa menyediakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendukung pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara dalam bahasa target. Sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium bahasa dilengkapi dengan perangkat teknologi seperti komputer, perangkat lunak, pembelajaran bahasa, mikrofon, dan headset yang kemungkinan siswa mempraktikkan keterampilan bahasa mereka secara lebih insentif. Laboratorium ini seringkali juga dilengkapi dengan materi audio visual yang memudahkan siswa mendengarkan, akses asli, menonton video dalam bahasa target, dan berlatih berbicara sebelum memulai interaktif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini sering terjadi antara sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan, pedesaan, atau antara sekolah-sekolah dengan tingkat ekonomi yang berbeda. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah memperluas akses terhadap sumber daya pembelajaran di sekolah yang kurang beruntung, terutama dalam hal fasilitas pendidikan, akses teknologi, dan pelatihan guru. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang dapat membantu mengatasi ketimpangan pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini berperan dalam mendukung kesetaraan akses pembelajaran. Yang pertama, pemerintah fasilitas pendidikan, pemerataan fasilitas pendidikan. Salah satu masalah utama yang menyebabkan ketimpangan pendidikan adalah perbedaan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Sekolah ini di daerah perkotaan seringkali memiliki fasilitas lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang baik. Sementara di sekolah daerah pedesaan atau yang kurang berkembang sering kali kekurangan fasilitas ini. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan fasilitas sekolah yang kurang beruntung. Kebijakan yang bisa diterapkan: penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di sekolah yang kekurangan fasilitas ini. Bisa mencakup pembangunan laboratorium bahasa, perpustakaan, ruang kelas yang memadai, dan fasilitas teknologi seperti komputer dan internet. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses pembelajaran bahasa, terutama dalam mengatasi ketimpangan pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, platform pembelajaran daring dan aplikasi bahasa seperti Duolingo, Babbel, serta berbagai situs web dan aplikasi lainnya telah membuka peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk belajar bahasa dengan lebih mudah dan terjangkau. Akses terhadap teknologi ini mampu menjembatani perbedaan dalam sumber daya pembelajaran di antara sekolah-sekolah yang kurang beruntung dan yang lebih maju. Berikut adalah penjelasan bagaimana teknologi dapat berperan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, aplikasi pembelajaran bahasa daring. Aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo, Babbel, Memrise, dan Rosetta Stone telah membuat pembelajaran bahasa lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Aplikasi ini biasanya menyediakan pelajaran bahasa yang interaktif, terstruktur, dan dirancang untuk pemula hingga tingkat lanjutan. Dengan menggunakan aplikasi ini, siswa bisa belajar bahasa tanpa harus bergantung pada guru atau institusi pendidikan formal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.